Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Sis, selamat pagi. Kali ini kita bertemu kembali dengan Pangalengan Care Community. Nah, kali ini saya bertemu dengan petani milenial Pangalengan, dan saya kira ini milenial hebat ya. Jarang di Pangalengan ada petani seperti Kang Badai dan Kang Chandra ini. Beliau adalah perintis dari kelompok petani muda Pangalengan. Bro and Sis, saya kira tema kali ini kita akan ngomong soal agropreneurship. Agropreneurship itu nanti yang ngomong nanti bukan saya, ya ahlinya dong. Saya hanya sebagai host aja lah di sini ya, hanya sebagai host. Nanti selanjutnya nanti kita akan ngobrol persoalan agropreneurship. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus, jangan ditinggalkan ya, karena ada obrolan-obrolan yang luar biasa dan butuh kita serap ilmunya dari Kang Badai dan Kang Chandra. Oke, untuk mengawali perbincangan, boleh tahu di sini di belakang saya ada greenhouse, di mana greenhouse itu model pertanian sebetulnya zaman dulu juga sudah melakukan itu. Ini karena ada pendekatan teknologi sehingga dianggap tidak biasa lah gitu ya, tidak biasa dibanding dengan pertanian konvensional yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Ini Kang Badai nih, salah satu penggagas luar biasa. Kang Badai, yang memotivasi Kang Badai mendirikan kelompok tani muda yang salah satu garapannya adalah greenhouse ini apa? Pertama, halo Bro and Sis. Saya Badai Segara. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok petani muda Pangalengan. Dasar terbentuk ke kelompok tersebut memang didasari ada beberapa kelompok petani yang sudah berjalan cukup lama, hanya memang tidak ada ruang secara legal untuk istilahnya mengekspresikan apapun itu dari sektor pertanian. Awal dasarnya seperti itu. Kita terbagi dari beberapa kelompok. Saya sendiri dengan kakak saya memang sudah membentuk satu kelompok petani juga. Kita di bawah nama Sagara Agri. Untuk kelompok petani muda Pangalengan sendiri itu kenapa harus ada? Karena saya pikir adanya ruang secara legal itu bisa mengeluarkan ekspresi ataupun hal-hal yang memang para petani itu sudah terlalu lama istilahnya dibekukan dengan satu sistem gitu. Maksudnya saya pikir kita bisa mengembangkan lebih jauh, dari mulai akses yang harus kita bangun, jaringan-jaringan yang sudah terbentuk kita bangun kembali, dari mulai tujuan kita bagaimana mengembangkan pertanian itu dari sektor hulu sampai ke hilir. Mungkin penjabaran hulu sampai ke hilir itu dari mana? Dari pertama penyedia benih dasar, benih sumbernya untuk dijadikan beberapa hasil yang bisa di market ke luar secara luas. Gitu. Oke, Kang Badai begini. Terkait motivasi nih ya. Kan tidak banyak ya orang seperti Kang Badai ini. Ini secara bisnis menguntungkan kan. Nah, ini secara bisnis menguntungkan. Tapi motivasi Kang Badai itu mendirikan greenhouse ini dengan melibatkan mendirikan kelompok tani itu orientasinya buat pribadi atau ingin memberi manfaat bagi orang banyak? Saya pikir untuk penerapan
hal seperti ini itu bukan jarang dilakukan, tapi resiko yang tidak mau diambil oleh beberapa petani. Karena mungkin ada resiko-resiko yang akan terjadi dari mulai teknikal ataupun cost yang harus dikeluarkan dari awal. Tapi saya pikir ketika ini sudah dijalankan, itu kita bisa paling minimal bisa show ke publik bahwa pertanian itu bisa dijanjikan loh secara bisnis. Oke. Di luar itu kita bisa melakukan hal-hal yang bisa berdampak ke beberapa orang di luar sana. Dari mulai hasil produksi dari greenhouse ataupun di luar greenhouse itu secara pasar itu akan berbeda, market penerimaannya akan berbeda. Nah di situ kita bisa menjelaskan bahwa ada harga atau ada nilai tambah yang akan dihasilkan ketika kita melakukan dengan konsep seperti ini. Ini luar biasa ya. Saya kira ini udah berjalan hampir 15 tahun ya. Ya kurang lebih. 15 tahun ya. Ini tidak instan ya. Bro and Sis, ini tidak instan. Jadi apapun kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, hasil yang bagus itu ya kita butuh kesabaran, butuh ketelitian, butuh konsistensi, dan yang terpenting adalah ya istiqomah lah ya, istiqomah. Dan niat, yang penting niat. Masa orang Pangalengan yang basic masyarakatnya sebagai masyarakat agraris, kita hanya berorientasi kerja menjadi pekerja toko gitu kan. Betul. Atau hanya nunggu konter HP misalkan ya. Oke, kita beralih ke Kang Chandra nih. Kang Chandra ini di sini sebagai beliau penanggung jawab dari sisi teknis. Tentu banyak penerapan teknologi dan hal lain terkait. Di samping mungkin ya Kang Chandra bisa seperti hari ini ya, pertama ada indikator bahwa beliau diwarisi oleh orang tuanya atau leluhurnya gitu kan. Dan saya yakin itu. Dan kemudian yang kedua adalah faktor penerapan teknologi di greenhouse ini sehingga ternyata sudah terkenal kemana-mana greenhouse ini, gitu kan. Kang Chandra, kalau boleh tahu terkait teknis day to day untuk merawat satu benih itu menjadi satu benih yang dianggap sertifikasinya unggul itu seperti apa? Ya oke, mungkin terima kasih untuk diberi kesempatan. Sebetulnya kita balik dulu bukan ke teknis ya mungkin ya. Kenapa core bisnis kita di kentang gitu ya? Oh iya. Ya. Kenapa core bisnis kita di kentang di samping sayuran dataran tinggi yang lainnya? Ya mungkin Pangalengan identik dengan sayuran ya. Mungkin yang lebih spesifik mungkin di sini kita akan bahas kentang. Karena selama ini kan kebetulan kalau core bisnis kita sebetulnya tidak hanya di kentang-kentang konsumsi ya atau kentang-kentang granola, tapi kita juga ada kentang-kentang industri gitu. Jadi kalau berbicara kentang kita itu by order gitu, jadi sesuai pesanan gitu. Jadi kita bikin itu bukan asal bikin kentang gitu, tapi bagaimana sesuai pesanan agar terciptanya pasar yang jelas, captive market. Jadi pasarnya memang udah ada. Ya, gitu. Jadi 1 tahun sebelum kita bikin benihnya itu sudah ada perencanaannya. Gitu. Jadi bagaimana ibaratnya itu petani itu tidak gambling lah, tidak menjadi sebagai penjudi gitu. Tapi bagaimana petani itu punya ibaratnya added value yang pasti ada kepastian pasar, kepastian jual, dan yang pasti ada kepastian bayar. Gitu. Nah, kenapa main di kentang? Karena kentang itu sebagai mungkin kalau berbicara terlalu luar itu sebagai isu dunia ya. Di samping mungkin kentang itu sebagai substitusi pengganti dari nasi, ya, pengganti dari nasi. Nah, kentang itu akan suatu saat itu menjadi pilihan choice bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Selain nasi itu nanti kentang itu menjadi second opinion ya, second pilihan gitu. Itu. Nah, terkait mungkin di sini greenhouse benih, ya kita mau punya kentang gimana kalau tidak punya benihnya. Mungkin dulu kita lebih senang impor, mungkin benihnya juga dulu kita terkenal dengan benih Holland, benih Jerman. Betul. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana kita mau atau tidak mau mengerjakan sesuatu yang di luar yang tadi Kang Badai bilang yang mengeluarkan resiko tinggi lah seperti itu. Nah, mungkin lebih ke sisi teknis bagaimana perbenihan di sini itu sesuai standar
Itu bagaimana mulai dari kita menerapkan teknologi agar si para petani itu lebih yakin gitu dengan perbenihan yang kita bangun seperti itu gitu. Ya kalau masalah teknologi kita sudah sedikit-sedikit kalau berbicara Internet of Things mungkin kita menuju ke arah sana juga Sudah ke situ gitu. ya. Tapi bagaimana kita minimal penyiraman itu kita sudah otomatis itu bagaimana menarik kaum muda agar mereka interest terhadap pertanian itu sih intinya gitu. Nah itu yang penting, Ya. Kang Sanda. Ini Kang Sanda ini teman seangkatan saya di SMP Negeri Pangalengan. Ini berarti udah 20 tahunan lah ya. Tapi nggak ketemu, alhamdulillah Ya. sekarang beliau udah jadi petani hebat gitu kan, petani luar biasa. Dan ini butuh kita transformasikan ke generasi milenial yang ini. Kang Sanda, selanjutnya sejauh ini ada nggak kerjasama misalkan atau apa kolaborasi lah Ya, ya. dengan apa pihak-pihak yang punya kepentingan yang sama dalam tanda petik untuk pengembangan benih kentang yang dulu kita mengenal kalau ke Pangalengan itu pakai kas itu pasti ada Jerman gitu Ya, kan, ya. terus ada Holland mana Ya, gitu kan. ya. Nah sekarang kita sudah kalau ngomong kedaulatan pangan ini sudah dilakukan kan. Ya, lebih Sama- ke food security mungkin. Food security-nya udah dapat di sini kan. Jadi kalau ngomong daulat pangan di Pangalengan terkait kentang ya di sini sudah dilakukan sejak sudah mau 15 tahun loh, Bro and Sis. Ini tidak mudah ya. Ada nggak kerjasama dengan pihak lain atau pihak lain yang kemudian apa menjadi volunteer lah untuk pengembangan benih kentang di sini? Sebetulnya kita kalau untuk kerjasama dengan petani-petani di luar ya, kayak di Sumatera, mungkin lebih spesifiknya di Medan, ataupun di Gayo, Bener Meriah, Aceh, di Sulawesi pun kita ada, terus di Jawa Tengah pun kita ada, terus terakhir kita mungkin di Bondowoso, di Ijen, kita juga mulai pengembangan ke sana, bagaimana menerapkan hal prosedural budidaya tanaman yang baik gitu, budidaya yang baik yang sesuai prosedur dan dengan menggunakan benih yang berkualitas seperti itu. Kita ada kerjasama dengan para petani di luar daerah. Mungkin dengan pabrikan juga kita ada sebetulnya. Cuman kita masih tahap negosiasi. Mungkin dengan marketplace juga kita sudah mulai penjajakan. Seperti itu sudah ada yang kita supply. Dan sebenarnya kita peluang untuk melakukan ekspor benih itu sangat tinggi ya. Ya sebetulnya sangat tinggi, di samping mungkin lebih ke wear ya kalau ekspor itu, tapi bagaimana kita mau ekspor benih untuk kebutuhan wear-nya saja, konsumsinya saja sebetulnya masih kurang, jauh ya? masih jauh gitu kan. Dan kita belum punya data yang valid untuk saat ini berapa sih kebutuhan kentang khususnya nasional itu kita belum ya gitu. Karena kan dengan munculnya kebutuhan kentang nasional berarti nanti akan muncul berapa sih kebutuhan benih gitu. Apalagi mungkin sekarang sedang ramainya food estate gitu ya, kayak yang di Kumbang Hasundutan gitu kan, seperti itu. Berarti kan kebutuhan untuk si wear konsumsi itu kan sangat luar biasa sebetulnya. Tapi yang harus dipikirkan gimana mau ada wear kalau tidak ada benihnya. Makanya sebetulnya konsep di kita itu bagaimana memunculkan benih yang bagus agar bisa sustainable, agar bisa berkelanjutan. Seperti itu. Dan itu yang penting kan? Ya, seperti Karena ya kita tuh negeri agraris, Pangalengan itu negeri agraris, tapi ya orang Pangalengan pun meninggalkan aktivitas ini karena boleh jadi menganggap tidak menjanjikan, tapi tadi sudah dibuktikan. Oke, sekarang berlanjut lagi ke Kang Badai sebagai penanggung jawab dari sisi marketing ya. Saya kira tidak mudah memasarkan benih kentang, itu tidak mudah. Tadi Kang Sandra udah bilang bahwa nyaris hampir seluruh Indonesia benih kentang dari sini itu sudah terdistribusi ya. Dan ini sekedar contoh ya. Saya pernah ke Solok ya, Solok Sumatera Barat. Kebetulan ada saudara saya di sana. Kentang hasil produksi komoditas kentang di sana itu luar biasa, besar banget ya. Besar banget. Jadi kalau ada orang Sumatera Barat main ke Solok itu, ke Alahan Panjang itu bisa dilihat kentang di sana dengan kentang di Pangalengan itu ya agak jauh ya perbedaannya, karena yang terpenting adalah bahwa benih
kentang dari Pangalengan, wabil khusus dari tempatnya Iya. Kang Badai dan Kang Chandra ini sudah bisa membuktikan ternyata secara kualitas, secara sertifikasi benih kentangnya itu sudah bisa unggul dibanding yang lain. Ya. Ini Kang Badai terkait dengan marketing ya, pemasaran benih kentang itu kan pasti secara pasar juga terbatas. Betul. Secara pasar terbatas, mungkin dia tidak seperti jual rokok gitu kan. Jual rokok pasti orang karena tinggi kan kebutuhan pasarnya. Kalau benih kentang ini selama ini dilakukan oleh Kang Badai dan tim di greenhouse ini seperti apa? Market untuk benih kentang sebetulnya saya secara pribadi bahwa apapun produk yang dijual tidak salah sasaran itu akan terjual. Sekotor apapun, mau itu kita bicara pupuk kandang, itu ketika sasarannya ke petani, mau berapapun itu pasti kejual. Artinya saya rubah bahwa ini bukan produk yang aneh, ini bukan produk yang nggak orang tahu. Saya mencoba mindset itu saya coba terapkan ke beberapa petani. Yang hal mendasar kita melakukan secara teknologi, kita melakukan mapping market dengan media sosial, bagaimana menjelaskan, terus bagaimana secara real kita jelaskan juga produksi benihnya seperti apa, bukti konkretnya seperti apa. Rata-rata petani di kita itu memang untuk benih tidak cukup dengan obrolan saja. Itu harus ada hal konkret di lapangan yang sudah membuktikan bahwa ini benih bagus. Nah, kita sebelum itu terjadi, yang dilakukan itu sampling untuk produknya sendiri. Kita melakukan sampel ke beberapa. Artinya itu ada cost promosi yang keluar. Tapi itu bagian dari market yang harus dilakukan. Kita keluar ke beberapa wilayah, kita melakukan itu. Ya costnya cukup tinggi juga, dari ada ongkos kirim dan sebagainya. Tapi saya pikir karena dasarnya petani di Indonesia harus terbukti secara lapangan, secara konkret, ya itu harus kita lakukan. Di luar itu secara teknologi kita menerangkan bahwa skema yang dilakukan dari awal kultur jaringan, dari mulai produksi, dari mulai teknis secara teknikal itu olah medianya, terus treatment di lapangan seperti apa, secara real time kita harus menyetorkan data itu. Nah, itu yang saya lakukan, bagaimana para petani bisa dicerdaskan dengan mengetahui minimal memakai telepon pintar. Itu yang saya lakukan dari awal. Yang saya lakukan, beberapa petani sudah melakukan, ada yang report bahwa, oh Pak, saya sudah pakai ini, Bapak bisa kirim via WhatsApp dan sebagainya. Itu bukan kemudahan di satu pihak kami saja, tapi untuk pihak si buyer pun, si pihak konsumen pun bisa tahu secara langsung. Dan kita sangat-sangat transparansi sejujur-jujurnya. Tidak pernah ya saya berbicara, karena saya yang melakukan, saya tidak pernah memanipulasi data, saya tidak pernah memanipulasi barang yang dikirim apa, yang dikirimkan secara telepon atau WA apa. Mudah-mudahan jangan terjadi. Dan itu dampak yang kita pikirkan, dampak untuk si petaninya, bukan untuk kami. Jadi kejujuran itu penting ya? Oh, itu sangat penting. Itu luar biasa. Betul. Mungkin itu yang menjadikan, mudah-mudahan yang menjadikan kita bertahan Mas ya sampai hari ini. Itu ya, berarti marketingnya ternyata berjalan. Kenapa misalkan benih kentang dari sini bisa diterima di Jambi, Betul. bisa diterima di Aceh, tadi di Gayo gitu kan. Polanya seperti itu ya. Betul. Jadi membangun trust dulu ya, Betul, membangun betul. kepercayaan kepada Dan konsumen. kita selalu memanggil, dalam artian kalau ada tambahan biaya, kalau ada waktu luang, silakan main ke tempat kami. Itu secara tidak langsung, ketika kita bertatapan, kita berhadapan, itu ada psikologis yang berjalan. Membangun hubungan ya. Ada kejujuran yang memang benar-benar jujur atau tidak, itu terlihat. Kita selalu mengundang para konsumen, oh silakan datang ke kami. Bahkan untuk datang saja, untuk sampel kita lakukan, silakan bawa secara gratis. Mau itu dari G0-nya, mau dari G1-nya, mau dari G2-nya, silakan. Itu kita lakukan.
apalah perhatian bentuknya apapun lah dari pemerintah terkait eksistensi aktivitas Kang Badai, Kang Sandra dan tim di sini. Mungkin agak sensitif ya kalau berbicara kaitan itu. Tapi saya bertanggung jawab atas apa yang dibicarakan, memang jujur. Kita memulai tidak dengan perhatian ataupun ingin diperhatikan. Kita memulai tidak seperti itu. Tidak ingin diperhatikan juga landasan awalnya. Tapi ketika terus berjalan, mungkin kita pun cukup istilahnya cukup bertahan di sektor seperti itu. Ya masalah datang ataupun ada ataupun tidak ada kaitan bantuan mau berbentuk apapun, ya akhirnya kita secara real membuktikan bahwa kita memang pelaku langsung. Kita akan bicara kemana, kita akan bicara mau itu perbanyakan benih sumbernya, mau itu perbanyakan benih setelah di lapangannya, benih sebarnya seperti mau seberapa banyak, ya kita pelakunya, kita ada pelakunya, kita melibatkan beberapa kelompok tani juga. Mungkin kalau bicara secara langsung belum, kalau harus dibicarakan. Cuman ya kita pun tidak ada tujuan dan niat seperti itu. Tapi pokoknya ya jalan aja ya. Kita jalan aja. Tapi kalaupun memang kita sudah disorot untuk ini bisa dikembangkan, kita sangat menerima dengan senang hati, karena kita pelaku di lapangan yang memang kaitan dengan kelompok kami itu banyak petani juga. Kang Sarah boleh ada Ya. tambahan? Silakan. Mungkin lebih ke sisi teknis mungkin ya, kalau di pemerintah mungkin hanya penyedia ibaratnya benih induknya kayak kultur jaringan gitu kan, kayak planet. Mungkin lebih ke sisi teknis. Kalau ya yang tadi Kang Badai bilang lebih sensitif ya, karena kan kalau yang namanya apakah ada perhatian dari pemerintah? Ya, kalau dibilang ada signifikan tidak. Tapi kalau dibilang tidak ada juga seperti itu. Ya kita ngomong real aja ya gitu. Ngomong real aja ya. Kenapa kita dibentuk komunitas petani muda Pangalengan ini? Ya agar menjadi wadah gitu. Nih ada loh wadah bahwa petani yang betul-betul bukan petani tanda kutip ya. Ada program baru, ada mereka bertani, tapi ini betul-betul pelaku betul gitu ya. Kalaupun secara ekstrimnya diaudit bahwa ini petani atau bukan, ya emang betul-betul petani gitu. Tapi bagaimana kita merubah mindset itu, jangan tangan di atas lah, jangan tangan di bawah lah, itu tangan di atas gitu. Kalau kita sih berpikirnya seperti itu. Kalaupun ada kolaborasi dengan pemerintah, ya kenapa tidak gitu. Karena ya kita tidak mungkin berdiri sendiri juga ya. Kita tidak mungkin kita harus berkolaborasi lah seperti itu. Apalagi dengan masa pandemi seperti ini kan, hanya sektor pertanian kalau menurut saya yang masih bisa bertahan dibanding dan sudah terbukti itu. Dan itu sudah terbukti gitu secara statistik juga gitu di pemerintah. Nah kan ibaratnya mungkin ya kita lebih berbicara mungkin ironis di negeri agraris yang akhirnya kalau kita semua serba impor gitu kan. Kita berusaha lah bagaimana minimal untuk food security di negara kita. Jangan berpikir dulu ekspor lah, kalau saya berpikir bagaimana ekspor untuk tiap wilayah aja lah gitu. Ekspor untuk tiap provinsi lah gitu. Itu bagaimana berkolaborasi gitu, seperti itu sih. Dan sebetulnya kalau boleh saya nyambung, potensi untuk membangun satu kedaulatan pangan di desa itu sekarang sebenarnya bisa terbuka, karena dana desa itu ada di situ kan. Ya, karena kan ya 30% kalau nggak salah itu untuk perekonomian rakyat. Betul. Ya. Untuk kalau di Pangalengan ya pertanian. Ya, kan? pertanian. Belum lagi nanti di situ ada alokasi anggaran untuk BUMDesnya. Ya, betul. Nah kan sebetulnya itu. Nah hal seperti ini sejauh ini Kang Badai, Kang Sandra, ada nggak muncul respon lah dari anak-anak milenial Pangalengan yang mungkin hari ini dia sudah meninggalkan jauh ya tradisi mencari nafkah dari bertani itu. Sejauh ini ada nggak, misalkan ada yang pengen ngalap ilmu lah ke sini, mau belajar, ada nggak? Atau mereka cenderungnya acu-acu aja gitu, udah
mungkin itu lebih ke karakter ya sebetulnya. Yang datang sini juga mungkin ya ada juga kenapa kita bangun wadah juga, mungkin ada beberapa petani juga, karena kita sebetulnya muda di sini bukan dari identik Usia. bukan dari usia, bukan dari umur, tapi bagaimana kita mudah berwawasan, mudah berpikir, mudah berkolaborasi. Kalau saya sih berpikirnya itu bukan hanya mungkin tagline gimmick sekarang petani milenial seperti itu. Kalau saya sih berpikirnya bagaimana petani muda itu berdaya gitu. Nah, gitu. Harus berdaya gitu seperti itu. Nah, makanya kalau yang dibilang ada petani yang datang ke sini ya ada juga beberapa, bahkan dari luar pun kalau kita sih selalu terbuka bagaimana petani-petani di luar yang mau belajar tentang perbenihan gitu, seperti dari luar Jawa ataupun dari luar daerah ya, karena dengan kita sendiri pun sebetulnya kita nggak kuat gitu, nggak cukup untuk memenuhi permintaan konsumen seperti itu. Kalaupun misalkan ada petani yang datang ke sini belajar ya kenapa tidak gitu, kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Oke, ini menarik ya. Menariknya itu karena kalau mau ngomong pertanian, satu item aja ngomong pembenihan kentang itu nggak cukup 1 hari kita diskusi ya. Makanya Betul. memang harus diusahakan harus berkunjung ke sini, harus berkunjung ke greenhouse di sini. Ini letaknya di Kampung Padawas, Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Bro and Sis yang punya minat bertani dan untuk pengembangan pemuliaan benih kentang, silahkan datang ke Kang Badai, ke Kang Chandra. Jangan ke saya bukan petani, tapi ya saya juga ingin belajar ke mereka. Nih selanjutnya harapan Kang Chandra, Kang Badai supaya milenial atau tadi kaum muda ataupun yang nggak muda tapi dia sudah meninggalkan cara konvensional, beralih ke cara bertani yang menggunakan teknologi, terus kemudian menggunakan dalam strategi pemasarannya juga melakukan pendekatan melalui teknologi. Harapan Kang Chandra, Kang Badai seperti apa dengan melalui greenhouse ini supaya spiritnya juga tersebar, supaya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Harapannya seperti apa? Ya saya rasa bukan, tadi sudah saya bilang, bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana petani-petani muda itu mau atau tidak mau melakukan. Itu saja sih sebetulnya harapan saya. Jangan pernah takut mencoba gitu, karena kegagalan itu merupakan sebuah investasi bagi saya. Oke, sebetulnya bertani itu menjanjikan nggak, Kang? Kalau secara ekonomi? Ya, kalau saya tidak menyanyikan, mungkin saya tidak akan berhenti bertani, karena kalau petani itu kalau dibilang mentalnya mental baja lah. Kalau dia ibaratnya tidak punya reward, kalau dia loss atau rugi ibaratnya, dia tanam Masih lagi. mental. Karena sebagai petani itu kita kan menanam harapan. Bagaimana kita menanam harapan? Anggaplah, maaf ya, kalau misalkan usaha yang lainnya kalau sudah loss udah tutup, tapi kalau petani bagaimana kita bisa bercocok tanam lagi seperti itu. Jadi nyambung gitu. Nah, itu bagaimana kita tetap bertahan hidup gitu, karena saya pikir gini, selama orang hidup pasti butuh makan. Nah, itu. Bro and Sis, ini quote penting ya. Selama orang hidup pasti butuh makan. Salah satunya makan kentang. Ya, itu seperti itu. Jadi ini potensi. Jangan punya pemikiran bahwa bertani kentang itu akan miskin. Enggak. Ini sudah dibuktikan. Kang Chandra sama Kang Badai sendiri, tanggapannya seperti apa? Harapan bagi anak-anak muda di luar sana? Harapan saya selama, kalau bicara usia itu ya tidak bisa ditentukan ya mana yang bisa bertani atau tidak. Bahkan mungkin yang jadi buruh tani dari SD sudah banyak. Itu hal-hal yang ironis ya. Untuk di luar itu konteks mereka di luar yang masih punya spirit yang lebih, selama kita masih diam di Indonesia, garapan lahan pertanian itu masih banyak sekali. Betul. Sepakat. Dan tidak hanya satu komoditi yang sesuai dengan sektor pertanian, akan banyak sekali. Apalagi pengemasan anak-anak milenial sekarang itu hebat luar biasa secara digitalisasinya. Bagaimana packaging yang menariknya seperti apa, itu saya pikir semua
mampu melakukan. Tapi yang tadi betul mau atau tidaknya saja. Tapi bicara secara ekonomi, yang namanya saya selalu menerapkan bahwa kita bertani sekarang untuk menjadi entrepreneur, bukan menjadi petani. Kita bertani untuk menjadi entrepreneur. Artinya di mana kita berbisnis itu untung rugi itu pasti selalu ada. Untung rugi selalu ada dan mental kita terbentuk dari itu. Itu harapan sederhana kami gitu. Bertani itu ya termasuk mempraktekkan Berbisnis. entrepreneurship lah ya. Betul. Entrepreneurship. Jadi petani itu pengusaha loh. Betul. Bro and Sis. Jadi jangan menganggap bahwa petani itu hanya sekedar buruh, tidak. Sebenarnya kita menjadi pemilik segalanya dari kegiatan bertani komoditas, satu komoditas misalkan kentang. Ini dibuktikan oleh Kang Badai dan Kang Chandra. Ikhtiar-ikhtiar yang selanjutnya dilakukan oleh Kang Badai, Kang Chandra, supaya greenhouse ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi anak-anak muda yang sudah mulai meninggalkan kegiatan bertani di desa nih. Pangalengan sebagai tempatnya bertani, malah orang Pangalengan juga tidak ada yang sangat sedikit ya yang melakukan aktivitas bertani. Harapannya apa, Kang? Teknik ataupun cara untuk bagaimana bisa bertahan lebih jauh lagi, lebih panjang lagi. Saya pikir saya sederhana bagaimana kita mengadopsi cara-cara hari ini secara teknologi, secara mental, bahkan secara style. Itu kita harus menerapkan itu. Kita sudah melakukan regenerasi ke beberapa orang. Contoh sederhana, kita punya adik laki-laki yang dimana memang untuk ketertarikannya masih berapa persen. Tapi bagaimana kita menerapkan, kita mengambil, kita mengadopsi cara-cara dia, bagaimana bisa diterapkan di sini. Betul. Jadi itu, bukan kita yang istilah Sunda mah ngawowoy itu ya. Oh iya. Kita menarik bagaimana cara mereka, bagaimana cara anak-anak sekarang untuk teknis bekerjanya seperti apa. Kan sekarang ya saya pikir sudah secara umum lah bahwa uang itu harus bekerja untuk kita. Ya dalam artian kita sudah passion kita tuh sudah dijalankan, sudah berjalan, uang sudah berjalan dan bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Ya itu secara kasarnya seperti itu. Tapi yang pasti kita mengadopsi cara-cara hari ini. Nah terus terkait kendala nih, pasti kan banyak kendala dari 0 sampai bertahan 15 tahun sekarang ini. Selama ini kendala-kendala yang dihadapi, yang dirasakan dari kegiatan melakukan pemuliaan benih kentang ini apa saja, Kang? Kalau secara teknikal mungkin ya secara teknik lah ya, cuaca dari hama dan sebagainya itu secara teknik. Jadi secara skema bisnis itu kendala yang terjadi bagaimana kita mempersiapkan risiko dari bisnis itu, dari mulai utang piutang. Kita ditempatnya tidak dengan nominal yang sedikit, kita berjalan dengan nominal utang piutang yang gede. Tapi bagaimana kita bertahan, bagaimana kita menyelesaikan, dan risiko itu akan terus berlanjut. Menurut saya, selama kita menggeluti satu bisnis, risiko itu akan berdampingan. Tapi bagaimana kita mencari solusi, bagaimana kita membangun mental untuk menyelesaikan itu, dan bagaimana kita memecahkan, walaupun secara alamiah itu solusi itu akan terjadi ketika kita yakin, ketika kita menjalankan dengan baik. Solusinya muncul dengan sendirinya itu saya rasa ini satu keyakinan yang penting ya, yang penting kita rawat, ternyata tidak ujuk-ujuk datang gitu. Betul. Kan jadi mentalitas itu justru ditempa ya. Ini ya Bro and Sis, bahwa segala sesuatu itu dimanapun dalam aktivitas apapun tidak ada yang instan, jadi butuh konsistensi itu kan. Betul. Kang Sadra ada tambahan kalau boleh sebelum kita akhiri? Ya intinya kalau kita sebagai petani gitu harus menjadi kreator lah, bukan menjadi follower seperti itu. Dan tadi kiat-kiat bagaimana ya kita harus inovatif lah sebagai agropreneur, ya kita harus inovatif dan kreatif, itu intinya. Jadi
jangan menjadi follower, tapi bagaimana kita menjadi kreator seperti itu. Oke, ini terakhir nih Kang Chandra, Kang Badai, kalau boleh kalau berkenan boleh mengungkapkan ajakan ya, ajakan bagi kaum muda di sana atau siapapun orang di luar sana bahwa petani ini kegiatan bertani ini jangan ditinggalkan. Silahkan, ada dari Kang Chandra dulu atau dari Kang Badai, ungkapan ajakan bahwa pertanian ini jangan ditinggalkan. Silakan. Ya, yang sebetulnya tadi sudah dibahas ya, tidak jelek menjadi petani, tidak hina menjadi petani, karena sebaik-baiknya manusia lah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bertani itu ibaratnya resiko tinggi, tapi high risk tapi high profit. Gitu, seperti itu. Risiko tinggi tapi potensi penghasilannya juga tinggi kan, Ya, gitu. seperti itu. Jadi ya kalau berbicara resiko ya semua juga Pasti ada. resiko. Tapi selama orang hidup pasti butuh makan, itu aja. Penting. Oke, Kang Badai, silakan. Oke, kalau dari saya untuk Bro and Sis milenial sekarang itu bertani itu, berbisnis di sektor pertanian itu melibatkan banyak orang. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik di sana, insya Allah doanya akan banyak. Doanya akan banyak, mendoakan kita dari segala masalah apapun. Saya pikir itu menjadi kekuatan untuk kita berbisnis di sektor pertanian. Jadi modal utama itu tadi kejujuran. Ini tidak ngomong duit dulu ya, tidak ngomong duit. Kejujuran, konsistensi, istiqomah. Nanti urusan kebutuhan anggaran itu bisa dicari dengan melakukan kolaborasi dengan siapapun. Begitu ya, Kang? Betul. Terima kasih Bro and Sis. Tidak terasa kita sedang berada di greenhouse ini. Nanti pokoknya atas izin Kang Badai dan Kang Chandra, ayo mari bermain, berkunjung ke penangkaran ke pemulihan benih di sini, bumi benih kentang di sini. Keren loh. Ini penerapan teknologinya saya juga kagum ya, baru ke sini tapi udah luar biasa. Oke, nanti kita sambung lagi, kita akan masuk. Kita akan nyari spot yang di sana juga kita akan berdialog. Di sana juga kita akan mengelaborasi terkait dengan kegiatan penangkaran benih kentang di sini. Oke? Terima kasih. Pokoknya jangan berhenti menjadi petani. Oke? Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri.